Spanyol favorit juara, tapi emang hoki nggak bisa dibeli sih. Benar. Ada Inggris yang hokinya selangit. Kita bahas di Skor Radar kali ini. Langsung aja kita bahas final, di mana satu tim yang mainnya bagus tapi tidak difavoritin juara pas di awal turnamen, ada Spanyol, dan ada tim yang Sudah jadi favorit dari kick off belum dilakukan, tapi mainnya ancur-ancuran, tapi final. Nah, ini dia yang akan kita bahas nih. Kalau gue masih percaya kalau Spanyol itu bakalan menang mudah ya. Iya kan, kalau di atas kertas. Karena kan kalau kita lihat, ya nggak cuma 1-2 orang lah yang bilang kalau Spanyol di Euro 2024 ini most entertaining team. Ya kan, dari segi permainan, terus juga dari segi banyak angka statistik yang mereka unggul gitu. Dari most shot, terus juga ada gol, banyak banget gitu. Tapi lawannya itu Inggris yang apa ya, yang banyak dibilang permainannya tuh hancur banget, padahal timnya tuh pemain-pemain bintang, tapi menang, yang penting itu dia. Makanya yang gue bilang kan dari awal episode 2 tuh kan, gue bilang kan Inggris itu punya kriteria juara. Bener. Main jelek. Menurut lu nanti lu lebih ngedukung siapa? Kalau gue Spanyol, gue masih percaya kalau Spanyol akan menang mudah. Kalau gue Inggris tetap ada harapan, Jar. Jadi walaupun Spanyol lebih diunggulkan. Kalau ngomongin harapan ya semua pasti punya harapan dong. Enggak, karena gini, biasanya tim yang nggak bisa ketakar itu adalah tim yang growth during the tournament. Nah, Inggris tuh salah satunya. Di awal di fase grup kita lihat main ancur-ancuran, dikritik dari luar lapangan, dari dalam lapangan, supporter ataupun pandit. Mereka bisa nahan itu. Bahkan mentalitas ini kelihatan banget gak cuma dari nahan kritik dari para pandit dan juga fans, tapi juga di dalam lapangan mereka berapa kali comeback. Jadi Inggris ini adalah tim yang tahu bagaimana caranya menderita untuk menang. Spanyol baru sekali comeback. Jadi hati-hati aja. Tapi jalannya Spanyol ini bahkan nggak masuk radar juara loh. Mereka bisa dibilang kuda hitam di turnamen kali ini gitu, karena di beberapa turnamen sebelumnya kan nggak terlalu bagus kan. Nah tapi mereka sapu bersih men. Jadi tim pertama yang bisa sapu bersih 6 kemenangan. Gitu sampai ke final. Itu kan maksudnya bukan pencapaian yang biasa aja gitu, apalagi ini pelatih baru, Luis de la Fuente, baru ini turnamen pertamanya dia kan. Terus juga pemain-pemainnya pun bisa dibilang pemain-pemain baru lah banyak kan, apalagi bukan secara full squad ya, mungkin tapi pemain yang jadi andalan itu pemain baru, Nico Williams sama Lamine Yamal gitu. Olmo juga. Olmo walaupun berapa kali dipanggil tapi jarang dapat kesempatan main. Tapi ketika di Euro kali ini jadi kartu truf lah. Bisa bahkan jadi dia gitu. Masuk pemain yang kontribusi golnya dari cuma 5 laga di Euro tuh termasuk yang terbesar tuh. Betul. Terus masuknya kebanyakan dari main berganti lagi kan. Nah, kalau gue mau bahas dari lu dulu deh. Lu kan lebih berat ke Inggris nih. Dikit. Iya kan, dikit. Walaupun dikit kan berarti kan lumayan. 45 55. Kalau di pasar kan nanti saya nahan lah. Saya nahan kalau di pasar. Ini yang jadi komentarnya adalah Gareth Southgate. Kan banyak yang ngekritik ini pelatih ya nggak bagus lah. Tapi under Gareth Southgate justru prestasi Inggris better kan. Betul. Menurut lu emang sebenarnya lucky charm-nya di Gareth Southgate nih Inggris? Kayak yang waktu itu pernah kita bahas tuh, Southgate plusnya dia tuh bisa melindungi pemain-pemainnya dari kritik. Yang kayak waktu itu gue bilang, jadi berapa kali pemainnya terus dihantam sama media Inggris yang keras banget, tapi dia tuh selalu pasang badan. Jadi pemain-pemain ini tuh tetap nggak terganggu sama apa yang terjadi di luar gitu. Belum lagi Southgate ini mungkin dia nggak mementingkan gimana caranya main cantik, yang dapat tepuk tangan dari semua orang, tapi dia tahu betul gimana caranya bisa bikin gol, apapun caranya, pragmatis. Dan terbukti banyak yang bilang dia miskin taktik. Kemarin main 3 back, tiba-tiba yang tadinya dia main low block di belakang, tiba-tiba bisa sampai nahan di tengah lapangan ngurung Prancis gitu. Kok Prancis? Prancis Belanda. Nah, salah satunya juga kan ini ya
di menit-menit akhir itu Oli Watkins, Cole Palmer itu pemain-pemain, Ivan Toney termasuk lah di beberapa pertandingan jadi pemain-pemain pemain-pemain pergantian itu tuh. Nah, banyak juga yang ngomentarin kalau ya udah kenapa nggak lo mainin aja mereka ini yang emang kelihatan kontribusinya dari awal dan cadangin Harry Kane gitu, berani ngambil opsi itu. Menurut lu apakah nanti di final Gareth Southgate harus gambling atau memulai dengan pemain-pemain yang jelas-jelas punya kontribusi atau tetap stick dengan Harry Kane yang jadi starting? Agak-agak riskan sih kalau di final lo benar-benar ngeganti lini depan lo sama pemain-pemain yang bagus jadi super sub. Yeah. Karena pemain super sub itu akan beda di saat lo mainin dia dari awal, Jar. Pastikan sebelum dia dimasukin itu pelatih sudah melihat bagaimana pertandingannya berjalan, apa yang bisa dieksploitasi dari lawan. Nah, itu yang diinstruksikan pada pemain tersebut. Dan terbukti beberapa pemain yang dimasukkan itu mampu menjalankan apa yang diinginkan oleh Southgate. Yeah. Apalagi pemain lapisnya si Inggris ini kayak Garden, Palmer itu adalah pemain-pemain dari timnas Inggris yang juara Euro tahun lalu U21. Jadi secara kekuatan kedalaman squad menurut gue oke banget. Mentalitasnya udah teruji kayak tadi gue bilang. Karena apa? Mayoritas dari pemain Inggris yang ada sekarang itu adalah pemain-pemain inti dan juga penting untuk klubnya masing-masing di musim ini, yang mana klub-klubnya juga lagi pada on fire di musim lalu. Gitu. Nah, ini kan berarti mereka back to back nih. Final di Euro. Sebelumnya lawan Italia dan sekarang lawan Spanyol. Lawan yang punya cara bermain berbanding terbalik lah, sangat berbeda gitu antara Spanyol dan juga Italia gitu. Bahkan di 2020 mereka main di depan pendukung mereka gitu, main di Wembley. Nah, sekarang apa yang membedakan mereka di 2020 dengan sekarang? Yang kalau gue bilang permainannya better di 2020 gitu dibandingkan yang 2024. Apa yang bikin mereka nggak akan kalah di final kali ini, Man? Yang pertama pasti pengalamannya ya. Udah masuk final, sebelumnya kalah dan sekarang pastinya lebih matang, apalagi masih dipegang sama Southgate dan beberapa pemain di 2020 juga masih main di sekarang. Di luar itu ada juga cocokologi. Masuk 2 kali final Euro beruntun itu mereka ini yang kelima kalau nggak salah, Uni Soviet sekali tahun 60-an, Jerman 3 kali, terakhir Spanyol, dan rata-rata di antara 2 final yang beruntun ini satunya pasti ada gelar. Kecuali Spanyol yang dua-duanya jadi gelar. Gitu. Jadi udah banyak nih hawa-hawa positif untuk Inggris, cocokologi iya, secara data juga ada gitu. Iya, yang emang yang ditakutin dari Inggris itu emang luck-nya mereka sih. Beberapa kali ketika buntu atau apa ada aja gitu momen atau momentum yang bikin mereka gol. Oli Watkins itu kan itu sudut yang susah banget padahal buat cetak gol gitu. Apalagi dia udah bener-bener one on one sama back, yang itu tendangan harusnya bisa gampang banget keblok kan, tapi jadi gol gitu. Dan itu kalau kan lumayan viral kan yang dia bocorin obrolan dia sama Palmer betul. Kita masuk, lo harus servis gua ibaratnya gitu kan. Dan itu juga mirip sama yang dibilang Bellingham, kalau semakin kesini chemistry setim tuh makin nyatu gitu. Jadi kalau dulu mungkin banyak yang bilang di era emasnya Scholes, Lampard, Gerrard dan lain-lain itu rivalitas di klub itu nyampe ke tim nasional, makanya mereka nggak begitu nyatu. Tapi kalau sekarang kita lihat apa yang dibilang Bellingham, apa yang dibilang sama Watkins, ini bahaya gitu. Karena apa ya? Mereka dari awal tuh bener-bener diinjek dari segala sisi. Ya dari mungkin itu strategi media Inggris juga kali ya. Buat naikin mental timnya dari segi non teknis gitu. Nurunin persentase karena unggulan kan. Biar ya udah kita makin hajar aja. Jadi orang-orang tuh underestimate. Underestimate gitu. Dan satu lagi, Inggris tuh udah pernah menang 90 menit udah, extra time udah, penalti udah. Betul. Udah dirasain semua Inggris, kenyang. Secara mental mungkin lebih tough gitu ya. Tapi kalau dari gua nih ya, kalau gua memang ngelihat beberapa yang gua takutin dari Inggris itu terutama ketika Kobbie Mainoo udah mulai dapat kepercayaan dari Gareth Southgate. Karena ketika dia main beberapa, ya ini secara statistik angka gitu ya, dia jadi pemain yang bahkan di sejarah European Championship, kalau gue baca di Opta itu dia jadi pemain dengan passing sukses tertinggi gitu
Cuma dari 138 cuma 5 kalau nggak salah yang gagal. Jadi persentase itu sekitar 96%-an gitu dengan pemain usia 19 tahun gitu. Nah, dia yang salah satu yang gue takutin karena ketika TAA main dan duet dengan Declan Rice nggak terlalu klop kan. Tapi ketika Kobbie Mainoo main dengan beberapa satu sentuhan dia yang talk chair itu emang lumayan gue takutin sih. Tapi sebenarnya di MU juga dia ngangkat kan. Iya, semenjak betul. Dia mulai starter tuh lumayan ngangkat. Walaupun Harry Kane-nya gue masih nggak yakin bakal jadi. Ya Harry Kane gitu-gitu aja sih memang. Striker yang apa ya kayak Berbatov dulu ya malas-malas nggak mau ngepres, tapi begitu ada satu peluang yang dia bisa cetak gol tuh persentasenya gede banget. Iya. Ya bener, gue juga ini kata si Gary Neville juga kalau walaupun banyak tekanan ke Gareth Southgate buat lebih mainin Oli Watkins atau Ivan Toney, kalau Gary Neville bilang ya lu tetap harus mainin Inggris gitu, mainin Harry Kane gitu. Karena walaupun secara kontribusi mungkin atau apa kelihatan sulit sebagai dia yang sosoknya Harry Kane, tapi tetap dia kapten, dia bisa ngejaga ini timnya dan itu dia tetap jadi pemain terbaik Inggris so far gitu. Kalau menurut Gary Neville dan Wayne Rooney gitu. Jadi dan dia juga ngalahin rekor Mbappe kemarin kan sebagai pemain dengan torehan gol terbanyak di fase knockout. Euro dan juga Piala Dunia secara total. Jadi tetap harus ada Harry Kane sih biar jinxnya Harry Kane yang nggak pernah ngangkat trofi itu tetap ada di Inggris. Karena kalau dia nggak main, takutnya jinx itu nggak berlaku lagi. Taunya juara, makanya tetap harus ada Harry Kane tuh. Nah, makanya kemarin diganti tuh. Kalau dia main itu bisa kalah. Jadi mending di menit-menit akhir ketika itu langsung ini ya. Jadi berarti kalau juara pun Harry Kane tuh nggak yang udah di lapangan, udah diganti. Tapi kalau menurut lu nih tadi kita ngeliat dari Inggris lah. Nah kalau lu ngelihat Spanyol yang lu khawatirkan dari timnas Spanyol, menurut lu apa? Yang gua khawatirkan adalah Spanyol terlalu menganggap remeh Inggris. Jadi kayak udah merasa menang duluan sebelum kick off. Nah itu mungkin sesuatu hal yang ditunggu banget sama Inggris tuh saat lu di underestimate sama lawan. Kayak kita ngeliat kemarin gimana setelah Belanda golin si pemain Belanda tuh kayak main-mainin gitu, ngerti gak sih lo? Tapi begitu Inggris dapat peluang langsung dihajar karena itu yang menurut gua harus dihindarin sama si Spanyol. Iya. Dan Spanyol sih kalau gue sih masih yakin Spanyol karena secara permainan individual dan lain-lain mereka ini bermain as a team, man. Gak ada tuh yang egois karena bahkan kelihatan di cara mereka attacking gitu, cara cetak gol itu jarang cetak gol yang skill individual, pasti melalui assist dari pemain gitu, melalui umpan gitu. Terakhir cuma golnya Lamine Yamal atau itu kan yang benar-benar individual skill kayak enggak kayak Portugal gitu. Portugal itu di sepanjang turnamen gol yang tercipta melalui assist itu cuma 2. Sementara Spanyol tuh 10 dari 13 gol. Berarti kan mereka memang teamworknya teamworknya benar-benar oke secara sistem gitu. Nggak cuma ngandalin skill individu yang dribble-dribblenya oke banget Nico dan Yamal, tapi pemain-pemain lain pun juga benar-benar nyuplai si pemain depannya gitu. Walaupun Alvaro Morata ini menariknya kalau menurut gue jadi kayak Giroud-nya waktu Prancis juara. Oh, ya. Iya kan, dia jadi sosok yang narik-narikin back biar si Yamal atau Nico-nya itu punya space gitu, dapat posisi yang enak gitu. Dan bukti juga Lamine Yamal lagi-lagi ini prediksi lu tuh Yamal assist golin nih. Assist golin. Gila lu. Dia apalagi yang bikin kerennya itu setelah dicolek sama Rabiot, lu harus tampil lebih lagi dari yang lu sebelumnya kalau lu mau main ke final. Bener dong, langsung skak mat kalau kata Lamine gitu. Di apa? Itu kan dia sempat posting kan? Ya. Nggak usah ngomong sebelum checkmate. Sebelum gitu. checkmate. Lu cuma Keep silence. Ya benar. Dan sesudahnya kan dia dia langsung ngomong lagi. Talk. Dan kebukti. Nah itu datang dari pemain umur 16 tahun. 16 tahun. Pemain termuda di Euro. Pemain termuda dengan assist terbanyak di Euro, 3 assist. Pemain termuda yang cetak gol di Euro, ya kan? Ini kan maksudnya ya sesuatu yang luar biasa lah gitu. Dia pemain yang ketika jarang loh pemain muda yang langsung dapat
kesempatan jadi pemain inti dari awal turnamen dan rata-rata main pasti lebih dari 70-an menit. Terus punya kontribusi yang enggak demam panggung, enggak yang takut-takut gitu. Cengar-cengir. Tapi mainnya bener-bener belut sih. Iya. Dan itu yang jadi menurut gue jadi bener-bener jadi kekuatan Spanyol di Euro kali ini gitu. Ditambah lagi dengan supporting pemain yang lain gitu, kayak Rodri terus juga ada Dani Olmo dan Nico Williams juga gitu yang bikin balance. Nah, Dani Olmo ini juga yang kayak gue bilang tadi jadi kartu trufnya si Spanyol gitu. Ketika mereka di awal-awal grup buntu masuk Dani Olmo pasti ada sesuatu lagi yang beda gitu. Dia dengan agresivitasnya masuk ke final third itu, dengan insting dia untuk cetak gol buat nyerang itu bener-bener jadi pembeda gitu ketika Spanyol alami kebuntuan gitu. Dan ketika Pedri pun harus stop di Euro kali ini, dia juga langsung gak cuma sebagai super sub dia oke, tapi ketika jadi starting pun dia konsisten gitu. Nah ini kan jadi kayak momentumnya itu udah ada di Spanyol aja gitu. Fabian Ruiz deh, kita lihat, setuju kan lu? Fabian Ruiz di PSG itu biasa ya aja. Rata-rata air lah gitu. Penampilannya biasa aja gitu. Padahal dia di depannya punya Mbappe, Ousmane Dembele, Kolo Muani, Marcus Thuram. Kok Marcus Thuram sih? Itu Prancis. Ya itu Kolo Muani, Ousmane Dembele sama Kylian Mbappe gitu. Dan itu nggak begitu oke-nya juga gitu. Nah tapi di Spanyol yang dia depannya nggak semewah di PSG, ada Alvaro Morata yang kita lihat juga pemain kelas 2 lah. Terus juga ada Nico. Diincar Milan loh berarti kelas 1. Enggak, kelas 2 apalagi diincarnya Milan gitu. Terus ada Nico Williams sama Lamine Yamal yang baru keluar di musim ini gitu. Tapi dia bisa lebih keluar performanya gitu. Nah itu jadi jadi beberapa faktor yang menurut gue kayak wah ini kayaknya emang turnamennya Spanyol sih. Kayak De La Fuente itu kayak waktu itu lu pernah bilang, De La Fuente itu pernah bilang kalau Spanyol tuh punya banyak wajah kan. Dan itu benar-benar kelihatan gitu apa yang dia bilang gitu. Ketika dia ngelawan Kroasia, dia lebih memilih defense dulu, nggak nguasain bola. Tapi ketika dia dapat kesempatan langsung dar. Dan itu juga sama kayak lawan Prancis. Ketika mereka kebobolan, lu lihat nggak ada panik-paniknya. Kayak itu kan termasuk gol cepat kan? Termasuk gol cepat. Saya juga panik itu. Iya kan? Prancis golin loh. Dan jarang banget ngelihat Prancis golin dengan open play. Skemanya kayak gitu pula gitu. Ketika defense Spanyol lagi di situ semua kan, tapi bisa ada aja momentumnya. Nah itu ketika mereka kebobolan, gue lihat nih kok nggak ada kayak keburu-buru buat nyari gol ya gitu. Nggak bener-bener kayak gerasak gerusuk pengen cari gol gitu. Beda kayak misalkan kemarin ya, yang gerasak gerusuk itu Swiss ya. Ketika bukan Slovakia atau gitu-gitulah. Iya Turki kan. Sebelumnya jadi ketika Turki ngegolin itu musuhnya tuh langsung Austria ya benar. Ketika Turki ngegolin, Austria tuh langsung kayak yang ini harus cepet cari gol padahal baru kebobolan menit 1. Benar. Menit masih panjang. Nah, yang Spanyol lakukan nggak kayak gitu. Ketika kebobolan ya udah mereka tetap jadi cara mainnya mereka pelan, nunggu momentum sampai akhirnya Lamine Yamal itu yang bikin trigger gol indahnya itu gitu kan. Dan di babak kedua juga itu Spanyol kayak nunjukin wajah lainnya lagi karena mereka tuh main kayak niru Prancis kalau udah unggul. Main tempo pelan, bahkan mereka memilih banyak itu passing di sepertiga pertahanan sendiri. Karena mereka tahu kalau mereka main di setengah atau sepertiga pertahanan lawan, counternya Prancis ini bahaya banget gitu. Jadi itu adalah wajah lain yang ditunjukkan sama La Fuente di lawan Prancis kemarin. Nah, apalagi ketemu tim kayak Inggris gitu, yang gue bisa bilang ketika ya Prancis kan dari awal mutusin buat main lebih defensif dan mereka dapet cara ngatasinnya gitu. Kroasia yang lebih menguasai pertandingan dia dapet momentum itu. Nah Inggris kan juga sama Prancis sebenarnya cara mainnya kayak gitu kan, walaupun memang secara defense nggak terlalu inilah Inggris gitu. Tapi dengan seketika nurunin jadiin 3 back itu si Spanyol udah punya cara lagi kalau menurut gua untuk ngatasin yang kayak gitu. Apalagi ya kita lihat lah back kirinya deh.
Back kirinya asal Southgate jangan kayak Deschamps ya. Bocor-bocorin duluan kita nggak mau mainin Griezmann, kita bakal counter. Dan ternyata beneran ya, kirain gue bakalan cywar atau apa gitu, bakalan nge-twist gitu. Ternyata beneran kita nggak akan mainin Griezmann, kita akan main lebih defensif. Lah beneran ternyata. Ya udah. Baik banget ya. Baik banget. Gitu. Dan Inggris kita lihat kalaupun nanti yang main Luke Shaw atau Trippier dengan Lamine Yamal sih gue rasa itu akan mudah lah buat Lamine Yamal kalau menurut gue ya, karena apalagi Trippier yang lebih mungkin ofensif gak terlalu bagus di defensif gitu, itu jadi makanan Lamine Yamal banget. Yang agak sulit mungkin Nico Williams yang akan ketutup sama Walker kan. Tapi Walker pun gue lihat secara speed ataupun itu kayak beda, tau gak lu, kayak lebih lamban, lebih muncrat tuh gue lagi semangat. Tapi kalau mereka main 3 back, Walker jadi salah satu back tengah yang di kanan, ada Saka juga di sana. Iya, itu backupnya si Sakanya itu. Sebenarnya agak ngeri Spanyol gini, Jar. Kita lihat Spanyol kalau ketemu pemain cepet, itu udah kayak main Smackdown. Ketemu Musiala. Betul. Kemarin Kolomwani jedotin. Betul. Dembele di tackle abis. Nah, kita tahu sendiri Inggris kanan kirinya tuh pelari semua. Jadi ini menurut gue bakal bikin kerepotan banget Spanyol sih, apalagi kalau mereka bakal tetap main kayak gitu. Gak mungkin bakal ada hujan kartu, bahkan kartu merah di 90 menit. Nah, iya emang Spanyol emang secara defensif emang angka dia secara defensif bagus ya, di atas tim-tim lain gitu secara angka, statistik dan lain-lain gitu. Dari mereka clearance-nya, tackle-nya segala macam. Dan itu juga mereka tahu kapan harus main keras. Jadi ketika defensif ya udah, gue nothing tulus aja nih turnamen ya kan. Musiala berapa take kali it or leave it gitu. Iya, berapa kali ya udah gue sikat-sikat aja. Nah itu Ramosnya keluar. Iya, Ramosnya. Jadi De La Fuente tuh kayaknya instruksinya gitu. Lu ketika defensif ya lu garang banget. Tapi ketika lu nyerang lu santai aja, cari momentum gitu. Dan itu yang gue bisa bilang buat Spanyol jauh lebih diunggulkan sih memang gitu. Tapi yang biasanya yang diunggulkan gini nih, yang itu demam panggung, itu yang gue takutin sih. Laknya Gareth Hockey Southgate ini luar biasa loh. Kita udah pernah bahas juga kan 2 Euro terakhir juaranya tim non unggulan. Portugal, Italia. Nah sekarang apakah jatahnya Inggris? Apalagi cocokologinya final kedua back to back. Pasti ada 1 trofi. Nah ini kita lihat ya, ini statistik Spanyol, gol 13, total percobaannya 108, assist 10, kebobolan 3, penguasaan bolanya 57%-an, akurasi operannya 90%. Akurasi operan emang bukan yang teroke lah, dia kalah sama Portugal, sama Jerman kalau nggak salah. Tapi Inggris tuh 7 gol, 66 percobaan, assist 5, kebobolan 4, penguasaan bola 50. Ya sebenarnya yang nggak jauh beda juga, tapi secara permainan sih lebih enak dilihat itu Spanyol memang jelas. Ini juga ada komentar dari Bellingham, dia bilang karakter kami justru dibangun di beberapa laga awal ketika kami nggak main bagus, tapi kami bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, kedekatan kami membawa ke final. Ini yang lu bilang tadi di awal ya. Dan ya bener sih, setuju. Justru hujatan-hujatan itu bikin mereka makin rapet gitu. Apalagi beberapa kesempatan kayak Kyle Walker ketika ditanya sama wartawan, dia bener-bener backup dan jawaban yang bagus gitu. Ya lu boleh ngata-ngatain kita, tapi lu lihat kita masih di sini sekarang. Daripada lu ngehujat kayak gitu, ya mending lu liatin aja penampilan kita gitu. Ya gue setuju juga sih, namanya turnamen, lu win still win gitu. Lu mau ugly win kayak, lu mau menang keren kayak, tetap aja yang dinilai kan menang gitu, beda sama intinya jangan merasa menang sebelum kick off aja. Ronald Koeman tuh udah kena batunya tuh. Milih lawan di final, kita maunya ketemu Spanyol karena lawan Prancis sudah pernah gitu. Akhirnya dia nggak lolos. Tapi Xavi Simon golnya keren. Oke, ini mumpung final kan udah hampir tinggal 1 match lagi. Kita reminder atau rewind dikit, kita kasih konklusi sedikit dari segi pemain terbaik of the tournament, terus juga pemain muda terbaik, pemain terjelek, pemain terbaik, terus juga tim terbaik secara permainan, entah itu lolos atau nggak lolos, pemain underdog kali ya. Yang underrated kan udah underrated, yang overrated berarti. Okay. Yang digadang-gadang akan menjadi dewa ternyata. Kita mulai dari pemain tim overrated aja dulu. Overrated yang digadang-gadang bagus, ternyata
jelek. Lu siapa? Kalau ngelihat survei Opta di awal kan Inggris, Prancis, Jerman. Prancis kayaknya. Sama, gue setuju. Ya walaupun sampai semi tapi ya udahlah gitu doang mainnya. Ya cuma open play-nya cuma 1 gol lah gitu. 2 on goal, 1 penalti. Itu kan cukup membuktikan kalau ya ini pemain biasa aja, ini tim biasa aja gitu. Apalagi bukan kecuali Georgia ya. Iya. Misalkan tim debutan atau tim apalah Rumania, gitu, Turki main kayak gitu ya udah gitu. Ini Prancis ada Mbappe. Tidak ada ekspektasi untuk main bagus kan kalau kayak gitu. Kalau itu kan gak ada ekspektasi. Kalau ini kan buset dah. Mantan juara pula. Jadi oke, setuju kita sepakat Prancis. Underrated team. Kalau gue Turki. Austria. Oh iya Austria nggak ada yang nyangka sih. Austria juga benar. Bisa main sebagus itu. Apalagi paling seru tuh nonton Austria pas lawan Belanda. Betul. Balas-balasan gol tuh. Ya Austria dan Turki kalau gue. Itu udah underrated team. Terus apa lagi? Pemain terbaik. Kalau gua Lamine Yamal sih. Kayaknya pemain muda terbaik aja deh dia. Dua-duanya deh. Enggak sih. Yaudah kita kalau pemain terbaik siapa yang vital banget ya? Fabian Ruiz bisa. Iya, tapi ngelihat kontribusinya. Olmo bisa. Atau ya kalau Inggris juara mungkin Harry Kane. Bisa. Enggak sih. Atau Bellingham sih. Bellingham juga secara angka kalau dinilainya secara angka kan Bellingham lumayan contribute gitu untuk Inggris. Ya kalau gua mungkin Lamine Yamal dua-duanya sih ngeborong. Pemain muda dan pemain terbaik. Bisa gak sih kalau gitu? Bisa aja. Gue itu deh. Kalau pemain muda gue setuju Lamine Yamal, cuman kalau untuk pemain terbaik turnamen masih nggak kepikiran sih. Ya mungkin antara itu ya, antara kalau dari Spanyolnya Olmo atau Fabian Ruiz, dari Inggrisnya kalau nggak Kane Bellingham. Setuju. Terus siapa lagi? Pemain muda terbaik tadi udah. Terus terakhir tadi 5 perasaan gue. Oh pemain yang overrated dari sebelum turnamen. Oke, pemain overrated. Mbappe Ronaldo kayaknya. Kalau Ronaldo gue tidak berekspektasi dia juga akan main bagus sih. Tapi karena kita memprediksi dia jadi top skor di awal. Top skor turnamen. Enggak kali gue Rikin coy. Coba diputar lagi calon top skor ada prediksinya. Enggak, tapi gue karena gue beranggapan supporting player dari Portugal tuh mumpuni, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, tapi kan tidak menyangka kalau pemain-pemainnya tuh egois itu gitu loh. Dan gue tidak menaruh ekspektasi tinggi buat Ronaldo juga karena ya udah lu ini pemain udah 39 tahun men, lu kalau mau jelek-jelekin Ronaldo bilang gak kontribusi, ya lu berharap apa juga. Salah lah lu kalau ketika di prime-nya dia nggak kontribusi baru lu serang gitu. Tapi ketika dianya nggak di masa prime, walaupun dia cetak berapa puluhan gol di Liga Arab, tapi kan ya beda lah gitu. Liga Arab yang rankingnya sekian, nggak juara pula dia. Ini main dengan Euro, pressure-nya juga tinggi, lu berekspektasi kayak gitu, tapi kan dia tetap jadi pemain yang punya tembakan terbanyak, percobaan terbanyak walaupun emang lucknya atau ini yang enggak. Karena dia banyak ambil free kick juga sih. Iya sih. Walaupun banyak ke langit ya. Tapi ya itu gue tidak menaruh ekspektasi tinggi buat Ronaldo. Jadi kalau dia main kayak gini ya udah gue nggak kaget. Ya, Mbappe overrated lah. Mbappe oke. Banyak yang kadang-kadang bisa gendong banget nih Prancis. Mbappe overrated. Madrid. Mbappe bisa dibilang overrated di turnamen ini ya. Betul. Atau Kevin De Bruyne. Itu ya juga kan? itu Kevin De Bruyne kan juga ya kalau dibilang tua banget enggak juga, di City juga dia makin ya gila-gila juga gitu. Apalagi walaupun habis cedera tetap kontribusinya juga tetap gila gitu. Tapi di Belgia mati kutu dia karena pemainnya pada hancur semuanya. Lakaka. Di depan ada Haaland, di City kan nih Lakaka. Di latihan aja enggak ngegolin. Gimana mau di turnamen latihan loh. Enggak dikawal back lawan. Dikawal sama balon. Enggak gol. Gila. Aduh muncrat lagi gua. Kalau zaman Covid udah banyak yang nularin gue nih. Oke, gue itu deh. Kevin De Bruyne atau Mbappe. Dua itu sih. Gue Mbappe atau ya Ronaldo sih gue. Bellingham juga overrated gak sih menurut lo? Enggak lah ya. Ya dengan beberapa magic momennya enggak juga sih. Karena
Karena walaupun cuma sesekali magic moment itu, tapi the right man in the right place and the right time gitu. Bener. Efeknya tuh gede banget. Betul. Oke, itu dia. Kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar setuju atau enggak. Dan kalau setuju kasih jempol, kalau enggak setuju hujat dia aja. Instagramnya @arman. Kang Jalu mana Kang Jalu? Tolong. Kang Jalu mana ini? Terima kasih yang udah nonton. Fajar dulu pamit. Arman juga pamit. Bye bye.